Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 1297 Tentara Yuan Engwang. Lan Xuanyu tersenyum pahit. Sejujurnya, hadiah ini membuat saya seperti duduk di atas peniti dan jarum. Jenderal Bailing tersenyum sedikit. Saya dalam posisi ini, jadi tentu saja saya tidak dapat berbicara terlalu banyak dengan Anda. Tetapi Anda adalah orang yang cerdas dan Anda harus melakukannya. Pahami artinya? Oke, ini reward yang kamu dapat. Selain reward, tentunya ada kewajiban. Kali ini, ada satu hal lagi yang sulit kamu tangani. Ini dia. Lan Xuanyu kembali dengan tenang dan tersenyum dan berkata, Anda berkata. Jenderal Bailing berkata, justru karena latensi Anda sangat penting bagi seluruh federasi. Oleh karena itu, federasi telah mengajukan persyaratan regulasi. Latensi Anda diperlukan. Ada sejumlah pengawasan dan catatan. Ini wajib. Saya ingin mendengar pendapat Anda. Jika Anda memiliki komentar, Anda juga dapat langsung mengirimkannya ke pemerintah federal. Lan Xuanyu berkata, saya setuju dengan pengawasan, tetapi saya harap hanya ada satu supervisor. Karena saya tidak bisa mengurus terlalu banyak orang pada saat yang sama. Terus terang, bahkan untuk supervisi, sulit untuk melakukan jarak dekat karena Xiu dan saya tidak bisa memiliki teman. Dia hanya bisa diatur di kota, untuk mendapatkan beberapa informasi dan saya tidak dapat membantunya, membalikkan situasi, dia hanya bisa mendapatkan informasi dari media. Jenderal Bailing berkata, Anda dapat yakin karena itu. Orang yang dikirim oleh federasi secara alami memiliki kemampuan untuk menyembunyikan diri mereka sendiri. Meskipun dia tidak bisa menyelinap ke planet seperti yang Anda lakukan, jika dia sudah memasuki bola, dia seharusnya tidak memiliki masalah untuk melindungi dirinya sendiri. Adapun jumlah orang yang Anda sebutkan, saya akan pergi ke Departemen Militer. Kamu berjuang untuk itu. Lan Xuanyu mengangguk dan berkata, oke. Saya yakin personel yang dikirim oleh federasi akan membantu kami. Mata Jenderal Bailing bergerak sedikit. Melihat bahwa Lan Xuanyu tidak bermaksud untuk menolak, dia dan yang sebelumnya galaksi merasakan hal yang sama, dan evaluasinya terhadap pemuda ini jauh lebih tinggi. Jenderal Bailing berkata, identitas Anda sekarang adalah rahasia federal tertinggi, dan Anda harus merahasiakannya sendiri. Beberapa hal yang sangat rahasia tidak dapat dikatakan bahkan kepada anggota tim Anda. Inilah status Anda sebagai Skyfighter level 9. Oke. Lan Xuanyu mengangguk dan setuju. Kapan supervisor dapat diputuskan? Saya berharap untuk kembali ke Tianlongxing secepat mungkin. Semakin lama kita pergi, semakin besar kemungkinan kita akan terbongkar. Bailinda tidak akan ragu-ragu. Terowongan, saya mengerti ini. Dalam sehari, akan ada keputusan. Kapal induk armada ke-7 membuka tempat terpisah untuk 33 Skywings di area peristirahatan bagi mereka untuk beristirahat. Area ini diklasifikasikan sebagai area terkendali, dan orang lain tidak diperbolehkan masuk. Kembali ke tempat istirahat, Lan Xuanyu tidak berlatih lagi. Temperatur tubuh Dewa Terang dan Gelap Lei terlalu berisiko, dia membutuhkan lingkungan yang cukup tenang dan bantuan energi kehidupan yang besar. Ini tidak akan berlanjut sampai dia mencapai bintang naga. Saya tidak tahu seberapa baik Dragon Power Hall yang didedikasikan untuknya telah dibangun. Jika sudah selesai, itu yang terbaik. Aula kekuatan naga eksklusif harus dapat langsung berkomunikasi dengan alam naga dan menyerap lebih banyak kekuatan naga untuk membantunya dan Xiu berkultivasi. Pemerintah federal sangat efisien kali ini, dan hanya perlu setengah hari untuk membuat keputusan. Federasi setuju dengan pendapat Lan Xuanyu dan hanya mengirim satu pengawas untuk menemaninya, tetapi meminta pengawas tersebut untuk kembali ke armada ke-7 sebulan sekali untuk melapor ke federasi. Lan Xuanyu secara alami tidak memiliki pendapat tentang ini, dan semakin sedikit pengawas, semakin baik. Saat pengawas ditentukan, mereka bisa bersiap untuk kembali ke Draco. Markas Armada ke-7. Lan Xuanyu melihat Jenderal Bailing lagi, dan kali ini, selain Jenderal Bailing dan Yan Xinghe, ada satu orang lagi. Ketika Lan Xuanyu melihat pria ini, dia sedikit terkejut, karena staf yang bertanggung jawab untuk mengawasinya berbeda dari yang dia bayangkan. Halo, saya Tentara Yuan Engwang. Dari sudut pandang senioritas, Hui harus memanggil saya kakak ipar. Seorang wanita berseragam militer dengan pangkat mayor jenderal di pundaknya, yang tampak baru berusia 26 atau 7 tahun, memasang wajah.
tersenyum kepada Lan Xuanyu sebagai penghormatan militer. Melihat wanita di depannya, Lan Xuanyu merasa sedikit linglung. Dia tiba-tiba menemukan bahwa penampilan orang di depannya sangat mirip dengan Yuan Enhui, terutama penampilan gadis-gadis yang dulunya adalah Yuan Enhui hampir 7 atau ke-8, tetapi itu kurang kekanak-kanakan dan lebih dewasa. Rambutnya yang besar berwarna merah anggur panjang bergelombang menutupi di belakangnya, sampai ke pinggulnya, dan mata merah mudanya lembut dan bergerak. Jika bukan karena seragam militer yang menunjukkan identitasnya, dia lebih terlihat seperti gadis fashion. Namun, dia bukan hanya seorang prajurit, tetapi juga memiliki pangkat mayor jenderal, seperti Lan Xuanyu. Seorang jenderal berusia 20-an, yang tidak bisa dibuat dengan mengandalkan latar belakang, pasti ada sesuatu yang mengejutkan. Apalagi yang satu ini masih dari keluarga Yuanen, yaitu keluarga Titan Great AP. Kakak ipar Yuan Enhui pergi untuk bertugas di militer federal, dan apakah dia menjadi perwira senior? Keluarga kera besar Titan jelas merupakan salah satu keluarga teratas di federasi saat ini. Meski jumlahnya relatif kecil, orang-orang luar biasa bermunculan tanpa henti. Hubungan antara keluarga ini dan Akademi Shrek dan Sekte Tang sangat baik, dan markas besar keluarga berada di tepi Sigat Tide di kota Shrek. Guru Akademi Shrek juga termasuk anggota keluarganya. Lihat saja namanya, tidak akan ada yang mengira ini adalah wanita. Karena dia adalah saudara ipar Yuan Enhui, dia seharusnya menjadi adik perempuan bungsu ayahnya. Halo, Lan Xuanyu membalas hormat militer. Yuan Engwangjun tersenyum dan berkata, yakinlah, dalam proses menjalankan tugas, saya pasti tidak akan merepotkan Anda, atau mempertanyakan keputusan Anda. Saya hanya memakai mata dan telinga, bukan mulut. Terima kasih atas dukungan Anda, kata Lan Xuanyu dengan tenang. Dia tidak bisa membantu tetapi diam-diam mengagumi keputusan federasi. Federasi mengizinkan anggota keluarga kera besar Titan untuk mengawasi mereka. Secara relatif, pasti lebih mudah baginya dan timnya untuk menerimanya. Bagaimanapun, dia masih terkait dengan anggota penting timnya. Apalagi yang satu ini sepertinya memiliki EQ yang sangat tinggi. Kamu sopan. Kalau begitu aku akan memperkenalkan diriku sebentar, agar kita bisa bekerja sama nanti. Yuan Engwangjun berkata sambil tersenyum, aku anggota kuil Dewa Perang Federal. Saat ini aku adalah Dewa Perang ke-18 dalam Dewa Perang, dan cincin ke-97 adalah 97. Judul kelas dulu jiwa bela diri saya adalah jiwa bela diri mutan, yang unik dan dinamai oleh keluarga sebagai naga Titan. Ibu saya memiliki jiwa bela diri naga asli, dan jiwa bela diri saya adalah kera besar Titan dan naga asli. Itu yang spesial. Federasi menganggap bahwa master jiwa dengan garis keturunan naga lebih mungkin menyelinap di bawah kedokmu, jadi mereka mengirimku ke sini. Satu-satunya roh. Mata Lan Xuanyu bergerak. Ayah angkatnya, Lan Xiao, mengkhususkan diri dalam studi makhluk jiwa purba, tentu saja, dia sangat jelas tentang keunikan. Apa yang unik? Garis keturunan Dewa Naganya memiliki keunikan. Bukan hanya ada satu di dunia saat ini, tetapi hanya satu yang seperti itu yang muncul dalam sejarah. Dengan kata lain, roh bela diri naga Titan dari bekas tentara Engwang belum pernah terjadi sebelumnya, dan ini adalah roh bela diri khusus yang belum tercatat dalam sejarah federasi. Tapi apakah Titanosaurus itu? Dengan ilmu bela diri yang unik, dari keluarga Titan Great AP, Dewa Perang ke-18 di kuil perang, dan masih sangat muda, pengawas di depannya bisa dikatakan sebagai pemimpin di antara generasi muda federasi, terlepas dari kekuatan, status, atau status. Pemimpin, federasi benar-benar dipilih dengan hati-hati. Yuan Engwangjun tersenyum dan berkata, awalnya, kali ini federasi berencana mengirim tim dari kami untuk menemani Anda ke Bintang Naga, tetapi mengingat proposal Anda dan komandan, diputuskan bahwa hanya aku akan pergi bersamamu sendirian. Petik 2. Oke. Jika kamu tidak memiliki persiapan apapun, kami akan berangkat. Lan Xuanyu mengangguk. Solen 4 chapter 1298. Halo kakak. Pemahaman yang lebih perlu dipahami setelah kontak, bukan sekarang, tetapi setidaknya dari situasi saat ini, supervisor ini relatif mudah diterima. Yah, karena kalian sudah saling kenal. Ayo cepat, jika perlu, armada ke-7 akan bekerja sama denganmu kapan saja. Jenderal Bailing berkata dengan suara yang dalam. Lan Xuanyu dan Yuan Engwangjun memberi hormat militer kepadanya, dan Jenderal Bailing membalas hormat militer. Yuan Engwangjun meninggalkan markas bersama Lan Xuanyu berjalan di depan, dan dia mengikuti di belakang. Saat itulah matanya menunjukkan rasa ingin tahu.
Dibandingkan dengan keterkejutan Lan Xuanyu pada situasinya, dia sebenarnya lebih tertarik pada Lan Xuanyu. Menurut data, pria ini baru berusia 19 tahun. Skyfighter level 8, Mayor Jenderal, dan salah satu generasi baru Shrek 7 Monsters di Shrek Academy baru saja diumumkan. Ini hanya sekarang diketahui oleh tingkat federal teratas. Karena dia ingin menjadi supervisor, dia tahu banyak tentang situasi Lan Xuanyu dan situasi Tian Longxing. Tentara Yuan Engwang mampu menjadi jenderal besar dan dewa perang ke-18 pada usia 27 tahun. Bakat bisa dibayangkan. Dia selalu percaya diri pada dirinya sendiri, tetapi ketika dia melihat resume Lan Xuanyu, terutama jasa yang dibuat untuk federasi, dia masih merasa sangat luar biasa. Melihatnya hari ini membuatnya merasa lebih mendalam. Yang pertama masih muda, Lan Xuanyu masih terlalu muda. Dia tinggi dan lurus, dan dengan penampilan tampan itu, dia tidak bisa menemukan sesuatu yang salah dengan Yuan Engwangjun, yang terbiasa melihat bakat-bakat muda. Meskipun dia tidak terlalu tua, dia sangat terkendali dan mendalam. Tidak ada ketidaksabaran yang dimiliki anak muda, dan selalu ada senyuman di wajahnya. Di hadapan diri saya sendiri, supervisor, saya dapat memperlakukannya dengan hati yang normal, dan saya tidak dapat melihat apakah saya menerima atau menolak diri saya sendiri. Ada dua tugas utama yang diberikan federasi kepada tentara Yuan Engwang. Satu adalah mengawasi Lan Xuanyu dan rekan-rekannya serta mencatat apa yang mereka lakukan. Yang lain juga berharap dia bisa menjadi pengintai lain, dari sudut pandangnya, untuk mendapatkan lebih banyak data milik galaksi bintang naga dan kuda naga. Sebagai bukti dari informasi yang dibawa kembali Lan Xuanyu. Oleh karena itu, misinya kali ini bisa dikatakan merupakan tanggung jawab yang berat. Apalagi dia punya misi potensial yang bahkan lebih spesial. Di pihak federal, saya berharap dia dapat memiliki hubungan yang baik dengan Lan Xuanyu secara pribadi dan mencoba memenangkan hati orang ini sebanyak mungkin. Meskipun dia tidak mengatakannya dengan terlalu jelas, Yuan Engwangjun masih bisa melihat makna yang dalam di dalamnya dari mata atasan langsungnya. Mampu mencapai posisi seperti itu pada usianya, dia telah melakukan kontak dan menghadapi banyak situasi. Dia secara alami tahu apa yang dia lakukan. Setelah menerima tugas pengawasan ini, dia juga dengan sengaja menanyakan tentang Lan Xuanyu dari keluarganya. Evaluasi yang diterima sangat bagus, jika memungkinkan, keluarga juga berharap dia bisa berkembang lebih jauh dengan Lan Xuanyu. Dalam hal ini, tentara Yuan Engwang telah meremehkan. Dia berusia 27 tahun ini, dan menghabiskan 27 tahun dalam berbagai kultivasi, pengalaman, dan tugas. Dia memiliki semangat bela diri Titan Dragon yang unik, dan dia dibudidayakan sebagai wali dalam keluarga. Sebagai penjaga, itu adalah eksistensi yang bisa memiliki status yang setara dengan patriark. Patriark keluarga Titan haruslah pemilik roh bela diri kera besar Titan. Jadi dia tidak bisa menjadi patriark, tetapi roh bela diri naga Titannya diakui sebagai eksistensi yang kuat. Keluarga menaruh harapan besar padanya. Dia juga memiliki tujuan yang sangat tinggi untuk dirinya sendiri. Harapan untuk bisa menyentuh dunia yang belum pernah disentuh keluarga sebelumnya. Karena itu, tidak banyak yang memikirkan pria dan wanita. Berdasarkan penampilannya, orang-orang yang mengejarnya secara alami sombong, tetapi kebanyakan dari mereka berinisiatif untuk mundur. Alasan mundurnya sederhana, dia sangat baik. Tidak ada yang bisa mengikutinya. Tetapi ketika dia membaca informasi Lan Xuanyu dan diam-diam diatur untuk tugas ini, perasaan pertamanya adalah mencibir. Bisakah seorang anak yang berusia kurang dari 20 tahun membiarkan saya mendekatinya? Dia masih basah. Namun, ketika dia benar-benar melihat Lan Xuanyu hari ini, pikiran di hatinya sepertinya membeku. Meskipun dia tidak pernah mengakui bahwa dia mengendalikan wajah, dia lebih memperhatikan batin dan kekuatan. Namun, ketika dia melihat Lan Xuanyu, dia tiba-tiba merasa bahwa jika wajahnya memiliki wajah yang tampan, pada kenyataannya, hal-hal lain sepertinya tidak begitu penting. Pada saat ini, Yuan Engwangjun tiba-tiba merasa hitam di depan matanya. Saya tidak tahu kapan, dia sudah dekat dengan punggung Lan Xuanyu, dan buru-buru berhenti. Lan Xuanyu berbalik dan berkata, Jenderal Yuanen, jika perlu, kamu bisa kembali dan mengemasi barang-barangmu, dan sampai jumpa di perhentian ke-8. Ah, tidak, aku tidak punya apa-apa untuk dikemas. Kamu bisa pergi kapan saja. Aku akan pergi bersamamu untuk melihat pasanganmu terlebih dahulu. Selain itu, kamu tidak perlu bersikap sopan, meskipun kita semua jenderal besar. Tapi kamu adalah pejuang surga tingkat 8, dan aku hanya pejuang surga tingkat 6.
Anda dapat memanggil nama saya secara langsung. Panggil aku Yuanen. Saya tidak terlalu suka nama Guangjun. Pada awalnya, orang tua saya menginginkan saya menjadi anak laki-laki. Jadi namanya sudah diputuskan sebelumnya. Sunicide mantan militer dengan senyuman. Saat ini, hanya dia dan Lan Xuanyu, keduanya berjarak kurang dari 1 meter, dia bisa dengan jelas melihat sepasang mata indah Lan Xuanyu dan bulu mata panjang. Lan Xuanyu tersenyum dan berkata, ini mungkin tidak terlalu bagus. Anda adalah saudara ipar Hui Hui, yang dianggap sebagai kakak saya. Bagaimana saya bisa memanggil nama Anda secara langsung? Sudut mulut Yuan Eng Wangjun bergerak-gerak, anak ini. Lan Xuanyu berkata sambil tersenyum, mulai sekarang, aku akan memanggilmu adik ipar dengan Hui Hui. Setelah berbicara, dia terus berbalik dan berjalan ke depan. Pasukan Yuan Eng Wang berhenti di tempat, melihat punggung Lan Xuanyu, mengepalkan tinjunya dengan gigi terkatup, dan kemudian mengikuti. Dia bisa dikirim oleh federasi. Sebagai pengawas dari tindakan yang begitu penting, kemampuannya dalam semua aspek secara alami adalah pilihan terbaik. Bagaimana mungkin mudah menjadi dewa perang ke-18 pada usia 20 tahun? Dia sudah sepenuhnya menyadari bahwa Lan Xuanyu bukanlah sangat mudah untuk mengatasinya. Meskipun hanya alamat yang sederhana, namun memiliki banyak tujuan. Pembagian generasi membuat jarak antara mereka dan diri mereka terbuka. Dan alamat bergaya sesepuh mendekatkan satu sama lain dari level lain. Hubungan antara Anda, sebagai orang tua kami, yang mengawasi kami, apakah Anda masih mengadu domba kami? Saya khawatir ini bukan tugas yang mudah untuk menyelesaikan tugas ini. Lan Xuanyu tidak tahu apa yang sedang dipikirkan Yuan Eng Wangjun sekarang. Tetapi dia sangat mengagumi federasi di dalam hatinya. Tidak diragukan lagi, federasi telah mengirimkan kandidat yang relatif terbaik. Seorang anggota keluarga Titan yang terkait erat dengan Akademi Shrek dan Sekte Tang, dan salah satu anggota penting Anda terkait dan relatif mudah untuk menghubungi wanita, semua aspek bahkan dapat digambarkan sebagai sempurna. Namun, semakin Anda melakukan ini, semakin Anda harus berhati-hati, seperti kata pepatah. Beberapa rahasia pasti tidak perlu dia ketahui. Dalam perjalanan pulang, Lan Xuanyu sudah memberitahu teman-temannya untuk bersiap-siap. Kapal perang 33 Skywings sudah siap, dan semua orang menaiki kapal perang di bawah transportasi gerbong kereta khusus, dan ditarik oleh kapal pemandu kapal induk dan kembali ke luar angkasa. Ini adalah pertama kalinya pasukan Yuan Eng Wang datang ke kapal perang milik Sekte Tang. Ketika dia mengikuti Lan Xuanyu di kapal perang, dia tidak bisa menahan diri untuk melihat sekeliling, merasa sedikit aneh. Kapal perang Tangmen dan kapal perang bergaya federal bisa dibilang sangat berbeda, baik metode operasi maupun tata letak internalnya sangat berbeda. Secara relatif, ini jauh lebih sederhana. Semua aspek kontrol jelas disederhanakan. Di kapal perang, hanya ada 33 orang termasuk Lan Xuanyu dan pohon tua itu. Tidak ada orang lain. Solen 4 Chapter 1299 Selamat datang saudari. Semua makhluk roh tumbuhan secara alami berada di cincin takdir, dan sekarang cincin takdir ada di tangan pohon tua. Sebelum pergi mengambil pasukan pengawas, Lan Xuanyu telah mengkomunikasikan beberapa strategi penanggulangan dengan lelaki tua itu dan rekan-rekannya. Jadi saya tidak khawatir Yuan Eng Wangjun akan melihatnya. Kapal perang memasuki kondisi jelajah, mode hantu diaktifkan, dan terbang dengan kecepatan tinggi ke arah Draco. Lan Xuanyu bertepuk tangan saat ini, memfokuskan perhatian semua orang pada dirinya sendiri. Lepaskan helm kendali utama di kepalanya. Mari kita kembali ke bintang naga lagi. Kali ini kita kedatangan tamu. Dewa perang ke-18 dari kuil perang federasi, tentara senior Yuan Eng Wang. Mari kita sambut, kata Lan Xuanyu sambil tersenyum. Pimpin dan beri tepuk tangan. Semua orang benar-benar telah melihat Yuan Eng Wangjun sejak lama dan menebak asal-usulnya. Tetapi bagaimanapun juga, dia sangat cantik, yang masih menarik perhatian semua orang, terutama pria di 33 Skywings, yang bahkan lebih penasaran. Lan Xuanyu tersenyum dan berkata, Yuan Eng Wangjun memiliki identitas khusus. Kamu seharusnya memperhatikan nama belakangnya. Itu benar, dia adalah saudara ipar Hui Hui. Tidak ada orang luar di sini. Kita semua akan mengikuti sama seperti Hui Hui, tidak apa-apa memanggil kakak senior, jadi lebih terlihat penuh kasih sayang. Mendengar apa yang dia katakan, semua orang tidak bisa menahan tawa. Kelompok itu dengan lantang berkata, halo, saudari. Mulut Yuan Eng Wangjun berkedut, dan bahkan Yuan Eng Hui Hui memandangnya dengan rasa ingin tahu.
Meskipun itu adalah kerabat, nyatanya Yuan Enhui telah tumbuh sejak kecil. Saya belum pernah melihat tentara Yuan Engwang berkali-kali. Yuan Engwangjun 10 tahun lebih tua darinya. Dengan lintasan pertumbuhan yang berbeda, dan mampu memiliki pencapaian yang luar biasa, adalah wajar untuk mengabdikan dirinya pada kultivasi, dan jarang melihatnya dalam keluarga. Halo semuanya, saya tentara Yuan Engwang. Sebenarnya, gelar saudara ipar tidak perlu. Anda bisa memanggil saya dengan nama. Kita semua bisa berbicara tentang satu sama lain. Dan saya tidak jauh lebih tua dari Anda. Datanglah ke sini kali ini, terutama itu adalah sikap mengikuti pembelajaran, dan pada saat yang sama sebagai penyampai pesan. Keluarga Titan kita sendiri juga baik-baik saja dengan akademi dan sekte Tang. Jadi semua orang bisa yakin bahwa saya bukan tipe orang yang menjual teman untuk kepentingan federasi. Sambil berbicara, Yuan Engwangjun melambai kepada semua orang dengan senyuman di wajahnya. Ini sangat jujur, dan bahkan kata-kata seperti pengkhianatan digunakan. Begitu pernyataan ini keluar, reaksi pertama Lan Xuanyu adalah bahwa federasi mengirim orang ini untuk datang. Saya khawatir pengawasannya masih yang kedua, dan yang lebih penting adalah menang. Jika ini masalahnya, akan jauh lebih baik secara relatif, setidaknya tidak menyebabkan terlalu banyak kendala pada tindakan setiap orang. Kecuali Lan Xuanyu sendiri, hampir tidak ada yang tahu apa tujuan utamanya di Tianlongxing, bahkan Bai Xiuxiu pun tidak sepenuhnya jelas. Tentu, tidak ada yang terkendali adalah situasi terbaik. Inilah yang paling ingin dilihat Lan Xuanyu. Apalagi adik ipar ini sangat pintar. Tutup hubungan satu sama lain sekaligus. Namun, Lan Xuanyu masih berkata, "Saudari, jangan sopan. Kamu benar, kita semua adalah milik kita sendiri. Tetapi karena ini, generasi ini tidak bisa kacau. Jika tidak, bukankah itu tidak menghormati Hui-Hui? Mari kita panggilmu kakak ipar, dan bersikaplah lebih baik." Yuan Engwangjun melirik Lan Xuanyu, tapi dia tidak bisa menyangkal kata-katanya, "Apapun yang kamu inginkan, berbahagialah." Petik 2. Lan Xuanyu tersenyum, mengangguk padanya, lalu memakai helm kendali utama lagi dan mengabaikan yang ini. Yuan Engwangjun duduk di pojok sendirian, melihat berbagai perlengkapan kapal perang. Dia pernah bertugas di ketentaraan dan cukup akrab dengan kapal perang. Meskipun perbedaan antara kapal perang Tangmen dan kapal perang Federasi tidak kecil, namun dengan pengalamannya, setelah beberapa saat, dia masih dapat mengenali sebagian besar fungsi kapal perang tersebut. Semakin dia memeriksa, dia tidak bisa tidak mengagumi teknologi Sekte Tang. Teknologi Tangmen sangat maju, sistem operasi yang nyaman dan efektif, lihat berbagai parameter penerbangan di layar utama. Saya tidak tahu seberapa kuat dari kapal serang meteor biasa. Ini hanya terlihat dalam bidang penglihatan saat ini. Dia tahu cukup banyak tentang informasi tentang 33 Skywings. Beberapa dari federasi, dan beberapa dari keluarga. Ini adalah satu-satunya kelas luar sekolah Akademi Shrek yang seluruh kelasnya diterima di sekolah dalam. Bahkan bisa dikatakan belum pernah terjadi sebelumnya. Apalagi sebagai pemimpin regu, Lan Xuanyu, yang kini menjadi sayap pertama dari 33 Skywings, bisa dikatakan memiliki bakat mutlak. Apakah itu kekuatan pribadi atau kemampuan kepemimpinan, itu adalah pilihan terbaik. Dari sorot matanya dari orang lain, Yuan Engwangjun tahu bahwa tim ini sepenuhnya milik Lan Xuanyu. Tidak ada yang bisa menggantikan posisinya. Meskipun semua orang menatapnya dengan mata damai, itu adalah tampilan yang sangat meyakinkan. Bahkan beberapa orang masih memiliki kekaguman di mata mereka. Pesona kepribadian semacam ini tidak bisa dicapai hanya dengan penampilan. Dia juga ingin melihat dengan matanya sendiri betapa bagusnya Lan Xuanyu ini. 33 kapal perang Skywings terbang dengan lancar. Setelah beberapa saat peningkatan, pemangkasan, dan promosi, kecepatannya lebih cepat dari sebelumnya, terutama dalam mode hantu, efek tembus pandang lebih baik. Ini adalah perlindungan terbaik bagi mereka. Dari armada ke-7 ke Bintang Naga, tidak butuh waktu lama, 2 hari kemudian, Bintang Naga sudah terlihat. Suara Lan Xuanyu terdengar, seluruh kapal siap untuk memulai mode diam. Mulai sekarang, kami akan meninggalkan 2 orang yang bertanggung jawab atas kapal perang kapan saja, sehingga kami dapat menanggapi kapan saja. Zhuo Han, kali ini Anda tinggal, Anda dan Lao Bing. Itu berputar setiap setengah bulan, dan pada saat yang sama membawa kembali berita tentang pertemuan kita dan beberapa sumber daya. Bos, bisakah aku tidak bersamanya? Ding Zhuo Han berkata tanpa daya. Lan Xuanyu memandangnya, dan kemudian ke Bing Tianliang yang memandang dengan acuh tak acuh di sampingnya, dan berkata, "Apa?
Kalian berdua memiliki konflik. Ding Zuohan berkata, itu tidak benar. Hanya, bisakah kamu meninggalkanku seorang gadis? Pria dan wanita dengan pekerjaan tidak lelah. Lan Xuanyu dengan cepat, orang bisa, Anda tidak bisa. Ding Zuohan mulut asap, bos, Anda tidak percaya ini adalah kata saya Bintian Liang Dao, apakah Anda memiliki kata manusia? Jangan menghina dua kata ini. Jangan khawatir, bos, saya akan melihat dia dengan baik. Lan Xuanyu mengabaikan mata kesal Ding Zuohan. Untuk satu set seperti orang lain siap untuk pergi. Dia berbicara, ia berpaling ke mantan tentara Sunnyside, mengatakan, Suster, Anda menunggu tepat armor-armor keberangkatan masalah Anda mengambil dengan kami. Baik ya, 2 hari kemudian, Yuan Eng Wangjun juga menerima takdirnya, jadi kakak ipar seharusnya menjadi ipar. Setelah 2 hari observasi, semua orang di 33 Skywings berjalan dengan tertib. Jelas mereka baru saja masuk militer, namun nampaknya mereka tidak hanya penuh emosi dan tidak ada rasa tegang, tapi juga nampaknya sangat menantikan aksi ini. Tahukah Anda, ini adalah tindakan berbahaya untuk menyelinap ke belakang musuh. Begitu ditemukan, hidup dalam bahaya. Menjaga orang-orang untuk menjaga kapal perang adalah keputusan Lan Xuanyu setelah pertimbangan yang cermat. Tentu saja, dia juga berharap semua rekannya akan mengikuti Dragon Star untuk berlatih. Namun, bagian belakang harus stabil. Ada orang yang menjaga kapal perang, dan jika mereka perlu mengungsi dalam bahaya, kapal perang dapat pergi untuk menerima dan mendukung. Pada saat yang sama, di kapal perang, Lan Xuanyu juga meninggalkan beberapa senjata tabu dari gudang senjata tabu Tangmen. Hal-hal ini perlu dimanipulasi. Tentu saja, dia tidak akan memperlakukan mereka yang tertinggal. Sebelum pergi, dia meninggalkan Bintian Liang dan Ding Zuohan dengan beberapa buah kehidupan langka yang dia bawa dari akademi untuk menambah energi kehidupan yang cukup untuk kultivasi mereka. Bagaimanapun, setiap orang bergiliran bertugas. Saat mereka tiba di Dragon Star lain kali, miringkan mereka lebih banyak saat melatih tubuh mereka. Soul Land 4 Chapter 1300, Bintang Naga Langit yang dikenal. Palka terbuka dengan tenang, dan Misha terbang ke angkasa tanpa suara. Kemampuan ilusi pemburu harta karun telah dirilis, menutupi semua orang di dalamnya. Lan Xuanyu secara mengejutkan menemukan bahwa Misha tentara Eng Wang yang asli adalah Misha merah dengan ketinggian hanya 6 meter. Misha tingkat dewa. Begitu dia melihat lawan memasuki Misha level dewa, dia tidak khawatir tentang kecepatan. 31 dari 33 Skywings semuanya menggerakkan Skywing Misha untuk bertransformasi, sementara pohon tua memasuki lingkaran takdir, bersama dengan makhluk roh tumbuhan, dan dibawa oleh Lan Xuanyu. Lan Xuanyu memberi perintah, 31 plane tempur Skywings dan Misha tingkat dewa melesat keluar dan langsung menuju ke arah Tianlongxing. Ini adalah pertama kalinya Yuan Eng Wangjun mengamati planet ini dari dekat, dan perasaan pertamanya adalah ia besar. Planet ini jelas jauh lebih besar dari bintang induknya. Kemudian ada energi yang kaya dan berlimpah. Sebelum memasuki atmosfer, ia sudah merasakan betapa penuhnya energi yang terkandung di planet ini. Setelah Master Jiwa memasuki tingkat judul Douluo, pemahamannya tentang alam akan semakin mendalam, terutama perubahan hukum. Oleh karena itu, perasaannya berasal dari aspek bahwa planet di depannya jelas lebih tinggi dari bintang Douluo. Dia mengikuti 33 orang Skywings, mengamati plane-plane di depan mereka berbaris rapi, dan ada perlindungan halo aneh di sekitar mereka, yang jelas merupakan alasan yang membuat mereka tidak ditemukan. Halo ini datang dari arah petarung pertama, yaitu Lan Xuanyu. Menurut data, Lan Xuanyu ini masih menjadi pilot super, Dewa Super 58. Di seluruh federasi, pilot plane tempur bisa menduduki peringkat 100 besar, yang sangat menakutkan. Dia juga anggota militer, jadi dia tahu lebih banyak tentang apa arti Super God 58. Dalam hal pilot plane tempur, tentara Yuan Eng Wang juga telah bekerja keras, tetapi dia bertanya pada dirinya sendiri bahwa tidak mungkin dia masuk 1000 teratas. Apalagi 100. 1100, itulah dunia yang berbeda. Kurangi daya, pelan-pelan. Suara Lan Xuanyu datang dari komunikator. Tentara Yuan Eng Wang dengan cepat mengendalikan Misha-nya dan mengikuti petarung Skywings di depan untuk mengurangi kecepatannya, perlahan mendekati atmosfer di bawah. Lingkaran ilusi di sekitar mereka menjadi lebih kuat, dan pada saat berikutnya, mereka mulai menembus ke atmosfer. Halo secara efektif menyembunyikan gesekan antara atmosfer dan mereka, memungkinkan mereka untuk menyelinap masuk dengan tenang. Kecepatannya tidak cepat, tetapi sangat stabil. Beginilah cara mereka menyelinap ke jalan yang sebenarnya.
Ini adalah kemampuan yang mirip dengan fantasi. Tetapi itu bukan ilusi murni, ada berbagai transformasi energi, sehingga permukaan atmosfer terasa tidak ada perubahan energi, sehingga alat pendeteksi dan radar tidak dapat mendeteksi keberadaannya. Ini sungguh luar biasa. Yuan Eng Wangjun diam-diam kaget. Pantas saja Lan Xuanyu bisa menuntun orang untuk menyelinap ke Dragon Star, kemampuan ini bisa dikatakan unik di seluruh federasi. Bahkan Feng Hao Douluo tingkat dewa tidak bisa melakukannya. Tidak masalah bagi Feng Hao Douluo tingkat dewa untuk dapat berteleportasi ke bintang naga melalui kekuatan luar angkasa, tapi itu pasti akan menyebabkan fluktuasi spasial yang kuat. Fluktuasi seperti itu, terutama transfer spasial melalui atmosfer, pasti akan ditemukan oleh Draco terkuat. Tidak ada keberuntungan sama sekali. Memasuki atmosfer, Lan Xuanyu juga merasa lega, dan menginstruksikan pasukan Yuan Eng Wang untuk menindaklanjutinya. Setelah membedakan arah, dia terbang menuju arah kota Hong Leong. Pada saat yang sama, dia juga menyalakan komunikator dan menghubungi Liang Pu. Dia perlu berkomunikasi dengan Liang Pu terlebih dahulu untuk melihat apakah ada situasi berbahaya di sana. Komunikasi dengan cepat terhubung, dan suara Liang Pu datang dari sisi lain. Liang Pu, apa yang terjadi dengan rumah itu selama kita tidak ada? Tanya Lan Xuanyu. Liang Pu berkata, makanan di rumah seperti awan. Lan Xuanyu menghela nafas lega setelah mendengar kata-katanya. Ini adalah tanda rahasia yang dia tinggalkan. Liang Pu dikendalikan oleh kekuatan spiritualnya, jika ditemukan, begitu kontrol spiritual diangkat, respons stres ini seperti jawaban hipnotis dan tentu saja tidak akan ada. Jika dia bisa menjawab seperti ini, berarti seharusnya tidak ada masalah besar di rumah. Apakah bangsawan datang untuk menanyakannya? Lan Xuanyu bertanya. Liang Pu berkata, Huang Yuanlong datang untuk menanyakan tentang cederamu beberapa kali. Aku berkata kamu telah mundur. Saya tidak tahu situasi spesifiknya. Dia pergi tanpa mengganggu kamu. Dia kembali kemarin-kemarin dan berkata Aula Longli Anda hampir selesai. Tetapi upacara pembukaan hanya dapat dilakukan setelah Anda pulih. Izinkan saya memberitahu Anda bahwa setelah retret Anda selesai, saya akan memberitahu dia secepat mungkin. Yah, saya tahu. Retret akan berakhir nanti. Setelah komunikasi singkat dengan Liang Pu, Lan Xuanyu terkejut saat mengetahui bahwa selama dia pergi, tidak hanya kota Fenglong, tetapi seluruh Tianlongxing tampak sangat tenang. Tidak ada fermentasi setelah kontes Tanglong. Tentu saja, reputasinya sebagai Putri Naga Emas cukup kuat, sehingga status keluarga kerajaan pun ikut naik. Huang Yuanlong dan putranya tampaknya sangat sibuk, dan status kota Hong Leong jelas meningkat. Bahkan jumlah pedagangnya pun bertambah. Toko mineral Lan Xuanyu jauh lebih baik. Ada perawatan kerajaan, dan beberapa datang ke sini secara khusus. Liang Pu juga sangat sibuk sekarang. Semuanya bergerak ke arah yang baik. Hal yang paling memuaskan bagi Lan Xuanyu adalah Aula Longli akan segera selesai. Aula kekuatan naga ini didedikasikan untuknya, kekuatan naga yang dapat ditransmisikan secara alami jauh dari apa yang dapat dibandingkan dengan aula kekuatan naga di kota Hong Leong. Kaisar Doj pasti akan berusaha sekuat tenaga. Bagaimanapun, dia memiliki kontrak 1000 tahun. Apalagi, sebagai juara dari Dragon Racing Contest, dia memiliki peluang besar untuk menjadi Dragon Knight di masa depan, dan investasinya pasti tidak sedikit. Di pinggiran kota Hong Leong, Lan Xuanyu membebaskan Su Lao, yang dilakukan di depan tentara Yuan Eng Wang. Pohon tua tetap berada di luar, siap untuk menemui kita kapan saja. Nanti kita akan memasuki kota Hong Leong. Kota Hong Leong adalah salah satu dari 12 kota utama Bintang Naga. Jangan tinggalkan aku dalam jarak 100 meter. Kamu semua akan diubah menjadi balap samudra biru olehku. Sepertinya, aku akan mengirimmu ke kediamanmu dulu, lalu siu-siu dan aku akan kembali ke kediaman kita di kota Hong Leong. Semuanya mengintai dulu. Hui akan menjelaskan kepadamu hal-hal spesifiknya. Yuan Eng Wangjun menatap Lan Xuanyu masih sangat menghargai dirinya sendiri, menjelaskan pada dirinya sendiri untuk pertama kali, dan mengangguk puas. Dia benar-benar tertarik dengan segalanya di sini sekarang. Sungguh energi kehidupan yang kaya. Kultivasi di tempat ini pasti akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Ini mungkin lebih kuat dari energi kehidupan di Akademi Shrek, bukan? Dia dibesarkan di tepi Danau Poseidon. Persepsi tentang energi kehidupan bisa dikatakan sangat tajam. Setelah memasuki atmosfer Bintang Naga, dia sudah dalam keadaan sangat terkejut. Mari kita tidak membicarakan tentang sumber daya lain di sini,
hanya intensitas energi kehidupan yang dapat dikatakan satu-satunya hal yang dilihatnya dalam hidupnya. Sangat berharga untuk datang kali ini. Sambil memperluas wawasan Anda, berkultivasi di tempat seperti itu pasti memiliki manfaat yang nyata bagi diri Anda sendiri. Setelah dia menetap dan mengembalikan cincin takdir kepadanya, Lan Xuanyu masuk kembali ke kota Hongleong bersama teman-temannya. Orang tua itu terus berakar dan bertunas. Dia adalah orang yang berharap untuk segera kembali. Di sini, dia diremajakan untuk kedua kalinya, dan energi kehidupan yang kaya di sini membuatnya tidak ingin pergi sama sekali. Seekor makhluk jiwa nabati dilepaskan olehnya dari lingkaran takdir. Beberapa dari makhluk jiwa nabati ini telah datang, dan sebagian lagi tidak. Pohon tua dibagi menurut satu ke satu atau satu ke dua. Tumbuhan baru jiwa binatang dipimpin oleh tumbuhan jiwa binatang dari masa lalu, dan kemudian berangkat dari hutan, dengan cepat tersebar di sekitar, mencari tempat untuk tinggal dan berlatih. Ke-33 orang Skywings dibawa pergi oleh Lan Xuanyu kali ini. Akomodasi telah diatur. Selain itu, bagi mereka semua telah mengambil materi surgawi dan harta bumi tingkat 100.000 tahun, dan mereka terus meningkat, dan yang lebih penting, mereka masih mempraktikkan tempur tubuh. Secara alami, latihan penempaan tubuh membutuhkan bantuan Lan Xuanyu. Secara keseluruhan, akan lebih mudah bagi Lan Xuanyu untuk membantu semua orang dalam kultivasi.